Saya Fitriana dengan NIM 2103319. Saya Widya Zulmi Putri dengan NIM 2103334. Saya Wulandari dengan NIM 2103338. Baiklah, berikut video terkait penjelasan daripada lingkungan kerja dari proyek kami. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Wulandari. Kepada Wulandari, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya mesin uap, di mana mesin uap ini adalah sebuah perkakas yang dapat mengubah energi termal dengan teratur dan terus-menerus menjadi sebuah energi mekanik, di mana menurut cara perubahan energi tersebut, maka mesin uap itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mesin uap torak dan turbin uap, di mana pada penemuan mesin uap ini merupakan salah satu yang mengakibatkan timbulnya temuan-temuan mesin penggerak lainnya, di mana terdapat pada fenomena fisika di dalam penggunaan mesin uap sebagai penggerak kapal uap. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa fisika harus mengetahui bagaimana konsep fisika dapat menjelaskan hal tersebut. Selanjutnya yaitu berdasarkan pemikiran tersebut diperlukan adanya perancangan dan pembuatan mesin uap ini, di mana tujuan percobaan dari proyek kami ini yaitu untuk mengetahui prinsip kerja dari mesin uap. Yang kedua, untuk menyelidiki pengaruh besarnya konversi energi panas menjadi energi uap. Selanjutnya yaitu untuk menyelidiki besarnya konversi energi panas menjadi energi gerak. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana yang pertama rumusan masalahnya yaitu bagaimana prinsip kerja dari mesin uap itu. Yang kedua, bagaimana hubungan antaranya besarnya energi panas yang diberikan terhadap besarnya energi uap. Yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara besarnya energi panas yang diberikan terhadap besarnya energi gerak. Selanjutnya itu kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari mesin uap itu tersendiri, di mana mesin uap itu adalah sebuah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubah menjadi energi mekanis. Mesin uap digunakan dalam pompa air, dalam pompa, dalam lokomotif, dan juga dalam kapal laut, dan sangat penting yaitu dalam revolusi industri, di mana mesin uap itu merupakan mesin pembakaran eksternal dengan cairan yang terpisah dari hasil pembakarannya, di mana sumber panas yang dapat digunakan yaitu seperti tenaga surya, tenaga nuklir, dan atau tenaga panas bumi. Jadi jika uap berkembang melalui piston atau turbin akan menyebabkan terjadinya kerja mekanik, di mana pada mesin uap ini mulai berkembang pada abad ke-17 dan mencapai puncak kejayaannya itu pada abad ke-19, di mana soal prime mover untuk industri maupun transportasi, kapal uap dan kereta api ini mengandalkan mesin uap, di mana pada zaman dahulu kapal kereta api itu mengandalkan mesin uap, di mana saat kereta api berjalan maka di atas gerbang pertama itu akan ada uap dari kereta api itu. Selanjutnya itu perkembangan dari mesin uap yang didasari dengan ide sederhana dari seorang insinyur asal Skotlandia yaitu James Watt, dikembangkan mulai dari rancangan sederhana hingga menjadi sebuah mesin uap yang menjadi kondensor, di mana mesin uap steam engines masuk dalam kategori pesawat kalor, yaitu peralatan yang digunakan untuk mengubah energi termis dari bahan bakar mekanis melalui proses pembakaran. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, di mana materi selanjutnya mengenai prinsip kerja daripada mesin uap. Prinsip kerja dari mesin uap
yaitu menggunakan prinsip perubahan energi, di mana perubahan energi ini terjadi dari energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran lilin ke gas yang menyebabkan kincir tersebut bergerak. Gas itu sendiri dapat menghasilkan energi berupa dorongan, di mana perubahan energi yang terjadi berasal dari pemanasan air oleh api yang dihasilkan oleh lilin, kemudian energi tersebut menghasilkan perubahan suhu yang menghasilkan dorongan dan tekanan terhadap kondisi di luar lingkungan sekitarnya. Uap yang dihasilkan akan terdorong keluar dan akan mendorong udara bebas sehingga kincir dari mesin uap tersebut bisa berputar. Adapun komposisi uap dan udara juga mempunyai perbandingan yang sama dengan kondisi udara bebas. Hanya saja perbedaan suhu uap yang dihasilkan akan lebih panas. Cara kerja mesin uap tersebut merupakan terapan ilmu termodinamika di mana air dalam wadah biasanya dipanaskan pada tekanan yang tinggi. Karena dipanaskan pada tekanan yang tinggi, maka proses pendidih air yang terjadi pada suhu yang tinggi pula. Suhu berbanding lurus dengan tekanan, di mana semakin tinggi suhu uap, maka semakin tinggi besar pula tekanan uap yang dihasilkan. Uap yang bersuhu tinggi atau uap yang bertekanan tinggi tersebut bergerak melewati katup masukan dan memuai terhadap piston. Nah, ketika memuai, uap mendorong piston sehingga piston meluncur ke kanan. Dalam hal ini, sebagian kalor alias panas pada uap berubah menjadi energi kinetik atau uap melakukan kerja terhadap piston. Di mana piston tadi pada percobaan kali ini akan kami ganti dengan menggunakan suatu kaleng. Kemudian, prinsip kerja mesin uap bisa dihasilkan apabila kita membiarkan kalor mengalir dari benda yang bertempat suhu tinggi menuju benda yang bersuhu rendah. Nah, ketika piston atau kaleng bergerak ke kanan akibat adanya pemuaian uap dari bersuhu tinggi atau uap yang bertekanan tinggi. Nah, selanjutnya adalah bagian metodologi. Pada bagian metodologi ini, kami membahas mengenai peralatan dan komponen serta prosedur kerja yang akan dilakukan. Untuk pertama adalah peralatan dan komponen yang akan digunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama itu adalah kaleng minuman bekas, kemudian kawat tembaga, penggaris, alas dari kardus, lilin dan korek api, lem lilin, spidol. Selanjutnya adalah pemotong kawat, gunting, paku, dan cutter. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Alfi Tiarama. Kepada Alfi, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan mesin uap, di mana prosedurnya yang pertama yaitu menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan. Selanjutnya menyiapkan sebuah kaleng minuman, kemudian melubangi bagian atasnya menggunakan paku. Selanjutnya keluarkan sebagian isi minuman dan sisakan sedikit airnya. Kemudian, menyiapkan kaleng minuman lainnya, potong bagian atasnya, kemudian gunting sehingga membentuk lempengan. Selanjutnya, membuat lingkaran di atas lempengan kaleng dengan bantuan spidol dan alat bantu lainnya. Kemudian, bentuk pola seperti lingkaran seperti kincir, lempengan berpola, lalu kita jadikan sebagai kincir. Selanjutnya, kita buat poros dengan kincir menggunakan kawat tembaga. Lekatkan bilah kincir dengan poros menggunakan lem lilin. Selanjutnya kita membuat penyangga kaleng dari sebuah kawat, kemudian kita rekatkan kawat penyangganya di atas alas kardus. Selanjutnya adalah penutup, dimana berdasarkan tujuan dari penulisan makalah ini, kami dapat memperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, mesin uap merupakan suatu permainan yang menggunakan prinsip perubahan energi, di mana perubahan energi terjadi dari energi panas ke gas. Gas itu sendiri dapat menghasilkan energi berupa dorongan. Pada perubahan energi ini terjadi perpindahan kalor yang terjadi berasal dari pemanasan air oleh api yang dihasilkan oleh lilin. Kapal uap ini menerapkan konsep hukum 3 Newton, di mana kapal uap ini memberikan gaya aksi dengan mengemburkan gas keluar lewat belakang kapal, dan gas tersebut memberikan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan. Kemudian hubungan antara hukum aksi reaksi, tekanan uap, massa jenis, dan perpindahan kalor yang menyebabkan kapal uap tersebut bisa berjalan. Dan saran yang dapat kami sampaikan oleh kami adalah dalam penulisan makalah ini
Dengan adanya rancangan eksperimen mengenai mesin uap sederhana ini, hendaknya dapat memberikan pengolahan kepada pembaca mengenai penerapan dari prinsip termodinamika dan dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.